"Jangan digigit," seru Pak Rasdi meringis kesakitan. Aku buru-buru melepaskan pelukannya saat dia mengeluh sakit. "Rasain," gerutuku sebel. Aku sangat malu mendapati diriku hampir terhanyut dalam cecapannya, dan hatiku berdebar-debar merasakan aromanya. "Sayang, jika bengkak, maka aku akan mengatakan ini semua adalah ulahmu kepada orang-orang di rumah," ancamnya lalu menarikku kembali ke dalam pelukannya. "Aku juga bisa bilang kalau kamu yang sengaja memasakku, biar nanti kamu dihajar sama ayahku," balasku cepat. "Aku yang jadi korban di sini. Ayahmu pasti lebih percaya padaku," balasnya nakal. "Bicara seperti biasa saja. Kenapa mesti harus berpelukan?" ucapku ingin menghindar. "Aku sedikit lelah hari ini. Tadi malam aku kurang tidur. Bolak-balik mengoleskan salep di wajahku akibat tamparanmu dan mengkompresnya dengan air es. Jika memelukmu seperti ini, lelahnya terasa setimpal," ucapnya mesra. "Peluk saja tapi tidak boleh seperti tadi," seruku mengingatkannya. "Baiklah, walaupun sulit sekali," balasnya santai. Aku menyembunyikan wajahku di dada Pak Rasdi. Dekapan hangatnya dan suara jantungnya terasa menenangkan. "Elia, Rasal akan bercerai dengan Kanaya, dan mungkin tidak lama lagi," bisiknya di atas kepalaku. "Kenapa? Apa yang terjadi?" tanyaku bingung. "Apapun alasannya tidak mungkin yang lain selain itu saja. Jadi seandainya Rasal mengejarmu, seharusnya kamu bisa mengatakan kepadanya jika kita sudah bertunangan dengan resmi, dan suruh dia menjauh," ucapnya menuntut. "Kita juga belum pasti menikah," ucapku cepat. "Aku kan harus memilih yang terbaik," balasku sengaja. "Elia, kamu ingin bermain di antara kami," serunya marah, dan menarikku untuk segera melihat wajahnya yang cemburu. "Ya, begitulah kira-kira. Kamu masih sempat untuk menarik diri sebelum membuang bau tenagamu," kekehku meledeknya. "Tetapi sambutan bibirmu sepertinya berkata lain tadi," bodohnya ngakak dengan sekutu. "Masa sih? Itu perasaanmu saja. Bagiku sambutanmu tadi rasanya biasa saja," balasku berbohong. "Elia, lihat pipimu memerah. Kamu bohongkan," balasnya tidak percaya. "Ayo kita ulangi lagi dan lebih lama, biar terasa," ucapnya nakal. Aku segera mencubit dadanya dengan keras. "Siapa juga yang mau serius sama kamu? Mana ada orang yang bisa langsung suka, baru juga ketemu beberapa bulan. Mana tampangmu bisa juga dikategorikan jadi pria tukang main perempuan," ketusku cemberut. "Tidak ada satupun wanita yang kujanjikan untuk bertunangan dan menikah denganku, Elia. Jika wanita-wanitanya ingin mendekati, tidak mungkin ditolak. Kan rugi. Yang penting aku tidak menjanjikan apa-apa. Hanya suka sama suka dan tanpa paksaan. Tetapi jika yang serius, cuman sama kamu saja. Lebah manisku yang cantik, dan rasanya juga seperti madu," ucapnya menggoda. "Hentikan, bikin mual saja," ketusku kesal. "Ketusnya saja tetap manis. Gimana kalau tersenyum padaku? Rasanya mau dikawinin cepat-cepat, biar bisa bikin anak yang manis-manis," kekehnya semakin menggombal. Ya ampun, aku gerah mendengar semua kata-katanya yang menjurus. "Apa alasanmu menyukaiku? Semuanya yang kulihat cuma nafsu," bentakku marah. "Ya, itu juga harus ada. Kalau tidak ada, cinta itu juga bisa hambar," balasnya mengelus pipiku. "Elia, aku tidak menomorsatukan cinta dalam hubungan kita, tetapi lebih kepada tanggung jawab dan keinginan untuk memiliki pasangan hidup sampai akhir tua. Aku sudah merasakan berbagai cerita cinta di hidupku. Umurku saat ini 35 tahun. Sudah saatnya aku merasakan hal serius dalam menjalankan sebuah hubungan. Aku ingin memiliki pasangan hidup yang mengurusku dan anak-anak yang menantiku di rumah. Rasanya pasti luar biasa daripada sebelum-sebelumnya. Selain kamu sangat disukai oleh orang tuaku, kamu juga terlihat bisa mengurus rumah tangga. Kalau kecantikanmu jangan kita bahas lagi. Nanti entah apa lagi julukan yang kamu berikan padaku jika aku memujimu," ucapnya lembut dan santai. "Dasar tukang gombal, ciri-ciri pria yang sudah pasaran mengobrol cinta. Kamusmu segudang," gerutuku sebel. Aku tertawa keras mendengar semua protes Elia kepadaku. Benar-benar tidak mudah, dan semua kata-kata manis tidak mempan padanya. "Baiklah, ayo kita bahas keinginanmu.
Kenapa ingin membuka usaha sendiri dan apa tujuannya? Serta apakah kamu sudah memikirkan untung dan ruginya? Ucapku mencoba melihat sejauh mana tekadnya untuk berbisnis. Iya, aku melihat banyak sekali menu makanan dan minuman yang tidak terlalu enak, tetapi harganya mahal. Jadi karena itu aku ingin membuka rumah makan yang menunya sehat dan enak, dan harganya pasti terjangkau. Ucapnya segera bersemangat. Aku melihat di sepanjang jalan area sekitar perusahaan, banyak swalayan yang menyediakan makanan cepat saji, toko-toko makanan dan kafetaria, dan juga warung-warung yang kecil. Banyak yang kurang mengandalkan kebersihan dan kesehatan makanannya. Jadi di tempatku nanti, aku ingin menu-menu makanan yang kutawarkan semua yang bergizi, sehat dan enak, ucapnya dengan mata berbinar-binar. Kalau kamu sibuk, kapan ada waktu untukku? Balasku kesal. Jika membayangkannya melayani konsumen pria yang akan membeli makanan di tempatnya. Karena ada hari Senin, karena Sabtu Minggu pasti tidak mungkin. Di situ banyak orang keluar cari makanan, balasnya cepat. Kamu rekrut 10 karyawan saja untuk membantu. Jadi khusus Sabtu dan Minggu kamu bisa menemaniku dan mengurusku. Karena di hari Senin aku sibuk, balasku datar. Kan kamu bisa membantu jualan setiap Sabtu dan Minggu. Jadi kita bisa bersama kan pas hari itu, balas Elia buru-buru. Aku akan meminta ibumu untuk menasihatimu nanti, karena kamu lebih mengutamakan usahamu daripada aku. Dan juga kepada ibuku, aku akan menyuruhnya untuk berpikir 2 kali dalam memutuskan apakah pertunangan ini harus dilanjutkan atau tidak. Jika setelah memberikan apa yang kamu mau, tetapi aku tidak dianggap sama sekali, ucapku malas. Kamu berubah pikiran, suruh Elia kesal. Untuk apa so bertanya dan ingin membantu tadi? Jika ujung-ujungnya tidak jadi, serunya lagi. Kan aku juga tidak mau sia-sia memberikan modal kalau hanya dimanfaatkan saja, balasku acuh. Elia terlihat tidak tahan dan cubitannya bergegas menyerang. Jangan dicubit, nanti mobilnya bergoyang dan aku berteriak sakit. Ada yang salah paham, ucapku buru-buru menangkap tangan Elia. Ya sudah, tidak usah bertunangan lagi kalau begitu, ketusnya cemberut. Ini sudah telat, Nyonya. Yang sekarang yang harus kamu lakukan adalah memberikan waktu untuk kita berdua. Setelah aku mengabulkan permintaanmu, ucapku menariknya lebih dekat. Aku minta lagi, bisikku gemas. Tidak mau, nanti ayah heran. Kita terlalu lama di luar. Ayo kembali ke rumah, ucap Elia berusaha menghindar. Ya, tapi setelah yang satu ini, balasku cepat dan menariknya duduk di atas pangkuanku. Tidak boleh lama, balasnya ketakutan. Ya tidak usah cepat-cepat kan, bisikku nakal lalu segera meraupnya. Ketika Elia tersadar dengan arti kata-kataku, dia terlihat marah dan taringnya segera bereaksi. Elia, aku juga bisa menggigit sayang, bisikku menakutinya. Sementara itu di kota B, David, ayo kita minum ke kafe di tempat biasa, ucapku resah. Baik bos, ucap David terlihat heran saat melirik wajahku yang tegang dari kaca spion tengah di mobilku. Napasku terasa berat. Ayah dan ibu di kota X, di rumah Elia dan beberapa kerabat, serta kakek dan nenek. Foto-foto yang dikirimkan ibu menekan dadaku terasa sakit. Elia menerima Rasdi dan semua kerabat sudah menjadi saksi pertunangan mereka. Orang tua Elia terlihat bahagia dan Elia tertegun saat Rasdi mencium cincin di jemari tangannya. David, mereka akhirnya bertunangan resmi, ucapku menyampaikan padanya saat minuman anggur yang dipesan David sudah disajikan oleh pelayan kafe di depanku. Maaf bos, siapa yang bertunangan, ucap David keheranan. Rasdi dan Elia. Ayah dan ibuku sedang bersama mereka dan beberapa kerabat di kota X, ucapku datar. Bos, kenapa tiba-tiba sekali? Bukankah kemarin sepertinya Elia sangat marah? Dan apa yang menyebabkan dia bersedia? Akhirnya tanya David semakin penasaran. Ayah dan ibu yang melakukan itu semua, balasku dengan hati nelangsa. Lalu, bos, bagaimana dengan Anda dan Nona Kanaya, tanya David. Kami tetap akan bercerai. Apapun alasannya, ucapku dingin. Di benakku saat ini hanya penuh dengan pertanyaan. Kenapa Elia akhirnya mau menerima Rasdi? Padahal bos aku ingin melapornya untuk mengatakan aku akan
bercerai dengan Kanaya. Apakah mereka akan menikah? Imanku gundah yang tidak bisa menerima. Jika saja kejadian kemarin tidak terjadi, Elia pasti tidak akan salah duga dengan perasaanku padanya. Tetapi Kanaya, dia sudah mengacaukannya. Aku semakin geram pada Kanaya dan merasa wanita sepertinya sebenarnya sangat egois dan memiliki niat yang tidak baik. Dan aku harus menyingkirkannya dari hidupku. Setelah itu 2 bulan kemudian, aku mengakui jika Pak Rasdi benar-benar seorang pria yang menarik, minat banyak wanita. Dia pintar memberi arahan dan membantu memutuskan sesuatu yang kubutuhkan. Dia selalu memberikan perhatian, walaupun rayuannya selalu hadir setiap saat. Sebulan sebelumnya, dia memintaku untuk mencari informasi-informasi yang berkaitan dengan apa-apa saja yang kubutuhkan untuk menambah daya tarik rumah makan yang kuinginkan. Mempelajari berbagai menu dan memilih desain rumah makan yang simpel, sehingga orang yang berekonomi menengah ke bawah juga tidak segan untuk berkunjung. Dia membeliku sebuah mobil yang kuinginkan dan beberapa kali mengajariku untuk mengendarainya. Aku mendaftarkan diri di sebuah kelas memasak dan berkenalan dengan banyak orang yang memiliki skill memasak yang bagus-bagus, sehingga aku merekrut 5 orang teman sekelas memasakku untuk menjadi karyawan inti khusus bagian memasak, agar menu-menu makanan, kue kecil serta makanan ringan lainnya bisa kami buat sendiri dan racik sendiri tanpa harus menerima titipan dari orang lain. Dan Lila serta Jimmy sangat mendukung dan membantuku. Mereka menemukan beberapa kenalan yang bisa bekerja sebagai pelayan dan juga security. Sementara Pak Heru, dia sangat kompeten mencari lokasi tempat rumah makan yang baik. Sebelumnya tempat yang dibeli oleh Pak Rasdi untukku adalah bekas sebuah minibar yang sudah lama tutup, dan dia segera membeli dari pemiliknya. Apa yang kuinginkan telah dikabulkannya dengan baik. Setiap dia datang berkunjung di malam minggu ke rumah, dia akan selalu menggodaku dan bahkan terang-terangan di hadapan ayah dan ibu. Bibi, semoga saja setelah keinginannya terkabulkan dan bisnisnya lancar, Elia langsung bersedia kunikahi, celutuknya saat makan malam di rumah. Ya, Bibi setuju sekali, ucap ibuku tertawa gembira. Sesekali dia akan membawaku ke rumahnya dan meminta aku memasak untuknya. Masak untukku yang dipelajari di kelas memasak perintahnya. Aku tentu saja tidak menolak, tetapi dia memang pria yang tidak bisa menahan maunya. Dulu Ronan akan berhenti menggoda jika aku marah dan tidak ingin diganggu di saat memasak. Tetapi Pak Rasdi menempel seperti anak bayi. Saat meracik dan menggoreng, dia selalu menempel di belakangku. Kecupannya selalu singgah di saat aku lemah. Aku sangat kesal terkadang memukul pundaknya dengan spatula kayu. Mengganggu saja bentakku marah. Makanya kita segera menikah, biar gak diganggu godanya tanpa malu. Setelah makan, aku pasti segera menyingkirkan buah-buahan yang sengaja dipotongnya saat kami menonton TV bersama. Dan matanya akan mendelik kesal dengan tingkahku. Sebelum-sebelumnya, 1 kali 2 kali aku tidak mengerti apa maksudnya. Dia selalu bersemangat menyediakan buah-buahan sendiri tanpa menyuruhku. Setelah ketiga kalinya aku mengerti jika dia selalu menginginkan aku menyuapinya dengan buah-buahan, tetapi melalui bibirku. Setelah itu dia akan bebas mencecapku dan tidak melepas setelah aku memohon. Dan yang paling kubenci, alasannya setelah itu, katanya dia tidak mampu menolak godaanku yang telah sengaja memancingnya dengan buah-buahan. Aku sangat geram dan gemas memukulinya. Jika aku tidak bisa menahan diriku dengan baik, maka dia akan mudah memakanku. Di awal bulan kedua, Pak Russell mengabariku jika dia sudah resmi bercerai dan meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Lupakan saja, aku sudah tidak ingat lagi balasku ramah. Karena yang meminta biaya perceraian yang sangat besar, ucapnya lagi. Dia beberapa kali datang bersama Bang David ke kotaku saat mengurus kerjasama dengan perusahaan pembangunan jalan.
dan mengajak untuk makan siang bersama dengan Bang David. Dan setiap kami pergi, kebetulan Pak Rasti selalu memiliki urusan di perusahaan dan beberapa kali ke luar negeri. Sama seperti saat ini, aku seminggu di Australia. Ada urusan dengan usaha yang kubangun bersama rekan-rekan kerjaku di sana. Ucapnya minta izin sebelum pergi. Aku akan membuka toko Senin depan. Jika menunggumu pulang hari Sabtu tidak mungkin. Ayah dan ibu serta kerabatku dan Paman Ruben dan Bibi Laura juga sudah setuju diadakan pembukaan toko di hari dan di tanggal itu. Ucapku mengingatkannya. Ya sudah tidak apa-apa. Nanti kita berdua bisa merayakannya sendiri, ucapnya. Dan setuju pembukaan toko dilakukan tanpa kehadiran. Hari pertama aku sangat bahagia. Semua kerabat yang diundang hadir, tak terkecuali paman dan bibi-bibi, kerabat-kerabat serta kakek dan nenek Pak Rasti datang bersama Paman Ruben dan Bibi Laura. Mereka mendukung dan memuji masakan yang kami sajikan. Ayah dan ibuku sibuk membantu mengurus ratusan bungkus makanan yang kami sumbangkan ke sebuah panti asuhan. Iden membawa teman-teman akrabnya untuk makan bersama. Begitu juga Lila serta Jimmy membawa semua rekan-rekan dari departemen produksi untuk makan bersama di malam hari. Dan kami jadi asik berbincang-bincang. Wah Elia, kira-kira bank mana yang memberikan pinjaman besar untukmu untuk membuka tempat ini? Dan mobil mewahmu itu, celututnya penasaran. Itu uang DP pertunangan dari Pak Rasti, balasku malu. Ya ampun Elia, kamu benar-benar beruntung, teriaknya tidak percaya. Selain pekerjaan dan tampangnya, duitnya pun menyebar, ucapnya sedikit cemburu. Elia, jangan-jangan kalian sudah, ucapnya memandangku penuh curiga. Tentu saja tidak, dasar Victor, seruku cemberut. Elia, kamu beruntung sekali, seru Lila bersemangat. Di hari kedua aku bangun pagi-pagi sekali. Aku tidak pulang ke rumah, karena di lantai 2 toko ada ruang tamu minimalis dan 2 kamar. Beberapa karyawan yang rumahnya sedikit jauh dari toko ikut menginap bersama, dan mereka menggunakan karpet sebagai tempat tidurnya di ruang tamu. Satu kamar pertama dijadikan sebagai kantor, tempat aku mengarsipkan semua pengeluaran dan pemasukan, biodata karyawan-karyawan, dan sebagai tempat meeting membahas kemajuan usaha dan yang lain-lainnya. Kamar satu lagi lebih besar yang menghadap ke jalan raya dengan jendela kaca yang besar dan tirai yang besar dijadikan kamar pribadiku. Pak Rasti sendiri yang telah mengatur dan merenovasinya, dan selalu ujung-ujungnya membuatku malu membayangkan tujuannya mendekorasi kamar seperti ini. Ini buat kita berduaan kalau pas lagi terdesak atau tidak ada tempat lain, ucapnya nakal. Ya ampun, aku langsung memerah melihat senyumannya saat menyampaikannya padaku. Dasar mesum gila, tidak tahu malu, geramku menatapnya kesal. Lebih baik sedia payung sebelum hujan daripada kepergok di dalam mobil sendiri terkekeh keras, membuatku segera berlari ingin memukulnya. Setiap hari semuanya memiliki tugas masing-masing sesuai dengan jadwal kerja yang kubuat sebelumnya. Selama bekerja di perusahaan elektronik, aku sudah memiliki pengalaman dan menerapkan teknik untuk mengatur karyawan sehingga satu sama lainnya tidak saling malas-malasan dan tidak berat sebelah. Dan setiap jadwal kerja yang kutetapkan akan kurubah seminggu sekali, agar mereka bisa menguasai semua tugas-tugas yang diberikan. Lalu jika seseorang harus cuti, maka yang lainnya dapat menggantikan tugasnya dengan baik. Pagi ini cerah sekali. Karyawan bagian stok makanan memberikan laporan padaku. Apa-apa saja stok bahan yang masih tersedia dan mana yang harus dibeli. Setelah semuanya hadir dan melakukan tugasnya masing-masing, pukul 7 pagi kami sudah menyambut beberapa tamu pertama yang ingin sarapan pagi dengan memesan dari menu yang telah kami sediakan. Uang masuk untuk pertama kalinya, pikirku bersemangat sekali dan ingin mengabari Pak Rasti malam nanti setelah toko tutup. Setelah itu beberapa orang mulai berdatangan. Walaupun 1 atau 2, 3 yang masuk, kami dengan ramah menyambutnya. Dan konsumen rata-rata bertanya-tanya terlebih dahulu.
Pukul 12 siang, di saat aku turun dari lantai 2, aku terkejut melihat pengunjung yang tiba-tiba ramai, dan semua terlihat sibuk melayani pesanan mereka. "Elia, kemari nak," panggil ayahku yang tiba-tiba berdiri dari duduknya. Ayah dan teman-temannya, sepertinya semua staf inti dan beberapa manajer dari perusahaan yang datang, pikirku bergegas menghampiri. "Halo semuanya, selamat datang," ucapku seramah. Dan aku terkejut melihat Pak Rasti yang ternyata sudah duduk di tengah membelakangiku bersama semua orang. "Ini Pak Direktur Utama yang mengundang semua untuk makan siang bersama di sini. Dan tolong sajikan yang enak-enak," ucap ayahku. "Oh iya, tentu saja. Akan disediakan yang terbaik," ucapku senang dan gugup saat semuanya memberikan ucapan selamat dan sukses atas usahanya. "Terima kasih Pak," balasku tersenyum manis, lalu menerima uluran tangan semua yang berdiri untuk memberi selamat padaku. Ucap Pak Raski membuatku jengah. "Terima kasih Pak Direktur, karena sudah bersedia datang," ucapku dengan pipi memerah saat dia tetap duduk tetapi pandangan matanya tersenyum padaku. "Saya sudah lapar sekali, jangan lama-lama," balasnya kalem. "Ya, permisi sebentar, silakan menikmati cemilan di meja terlebih dahulu," saranku. Lalu pamit undur diri. Dadaku berdebar. Dia sengaja membawa semua staf kemari. Apa semua orang di perusahaan sudah tahu hubungan kami? Pikirku tersipu. Hampir sejam lewat. Setelah menyajikan makanan yang terbaik untuk mereka, aku juga sengaja mempromosikannya agar mereka selalu datang. Semuanya tertawa senang dan memuji ayahku yang memiliki anak pintar berbisnis, ujar semuanya. Dan setelah selesai makan, semuanya pamit pergi dan terlihat puas. Dan aku melepas kepergian semuanya di depan pintu. "Kak Elia, ini," ucap seorang kasir menghampiriku. Aku menatap stok makanan yang dibayar oleh Pak Rasdi. Ada catatan kecil di bawahnya. "Selamat dan sukses, makanannya enak, dan uang kembalian sebagai tipnya," pesannya. Membuatku senang dan ingin bertemu dengannya nanti. Di saat aku berbalik ke dalam toko, seseorang tiba-tiba memanggilku. "Elia," panggilnya ramah. Aku terkejut dan segera berbalik. Pak Rasel dan Bang David seruku bahagia. "Selamat atas tokonya Elia, dan kuharap akan sukses dan lancar," ucapnya menatapku dengan lembut. Tangannya menyerahkan seikat mawar merah yang mekar dan indah, dan aroma mawarnya yang lembut terasa menyenangkan menerpaku. "Terima kasih banyak Pak Rasel," ucapku tersenyum manis, dan aku sedikit terkejut menatapnya. Dia sangat berubah. Setelah 2 bulan penampilannya tidak kaku dan sedingin sebelumnya. Aku mencium bunga mawar dan sekalian melirik gayanya. Penampilannya semakin jantan dan segar. Senyumnya juga manis. "Bos," Elia terpesona, celutuk Bang David mengejutkan sambil menahan senyumnya. "Ya, ucapanmu sepertinya tidak salah, David," timpal Pak Rasel membuatku memerah malu. "Dasar kalian," seruku tersipu. "Berhenti, sebentar," Heru perintahku sebelum melewati toko Elia. Aku menatap seksama ke pintu di mana Elia tersenyum manis menyambut orang-orang di depannya. Rasel dan David. Mereka datang hari ini, imanku menatap dari seberang jalan. Elia terlihat tersipu malu sambil mencium bunga mawar merah di tangannya. Lebah kecil geramku cemburu. Aku harus memperingatkannya untuk tidak bertindak polos dan malu-malu seperti itu di hadapan pria lain. Atau dia sedang menjaring mangsa dengan gayanya seperti itu. Kumanku kesal. "Heru, ayo cepat, lanjut ke perusahaan. Jika lebih lama lagi menatap si lebah kecil seperti itu, aku takut lupa diri. Apa dia tidak merindukanku setelah berpisah selama seminggu?" Runtukku kesal dan berharap malam segera tiba.